Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3122, masih hidup. Kulit Zhou Tai berubah. Dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dengan begitu banyak kerangka di bawah kaki mereka, hati setiap orang bergetar. Ye Fengqing sedikit mengernyit matanya melihat sekeliling. Ini adalah medan perang kuno, dan memiliki kerangka adalah hal yang normal. Tetapi apakah tempat ini di dasar laut atau di dalam pulau kecil? Ye Fengqing sedikit bingung, sebenarnya tempat apa ini? Dan di tanah ini, selain tumpukan tulang, tidak ada harta karun. Bahkan senjata dan harta yang rusak itu berubah menjadi roh jahat, dan semuanya menumpuk di pintu masuk gua. Ye Fengqing berjalan maju dengan hati-hati. Dia berencana untuk mencari tahu tempat apa ini. Dan Zhou Tai itu mengikuti di belakang Ye Xiuqing. Lagi pula, di antara para biksu ini, kekuatan Ye Fengqing dianggap yang tertinggi kecuali penatua hantu gunung iblis itu. Untuk bertahan hidup di tempat seperti ini, Zhou Tai tahu bahwa dia harus memeluk pahanya. Beberapa biksu lain berendam di air untuk menyerap energi spiritual, dan beberapa juga pergi ke darat untuk mengamati sekeliling. Wajah orang-orang ini penuh kebingungan, karena di sini tidak ada bahaya atau harta karun yang mereka bayangkan. Yuner, kamu terlalu ceroboh. Bagaimana kamu bisa melompat begitu saja? Jilian Zan menemukan Jiyun dan berteriak pada Jiyun dengan marah. Ayah, saya khawatir tentang Tuan Chen. Selain itu, ada hantu tua di sini. Saya akan baik-baik saja. Dan hantu tua itu baru saja membantu saya. Liyun menunjuk ke hantu iblis tua dan berkata. Lilian Zan melihat hantu gunung iblis dan kemudian berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, hantu senior, karena telah menyelamatkan saya. Saya, Sekte Feitian, tidak bisa cukup berterima kasih. Oke, mari kita berpencar untuk menemukan Tuan Chen sekarang. Segera setelah kita menemukan jejak Tuan Chen, kita harus segera mengirimkan transmisi suara. Setelah Demon Mountain Ghost selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa slip giok transmisi suara dan memberikannya kepada Jiyun dan Jilian Zan. Meskipun slip giok transmisi suara sederhana, harganya juga mahal. Tanpa diduga, Mo San Guilao akan membeli beberapa di antaranya. Sepertinya banyak uang, namun, mereka mencari untuk waktu yang lama. Tetapi mereka tidak melihat sosok Chen Ping, dan Chen Ping sepertinya telah menghilang. Bahkan Ye Fengqing tidak dapat menemukan Chen Ping. Faktanya, Chen Ping ada di sini, tidak jauh dari mereka. Alasan mengapa tidak ada yang bisa melihatnya adalah karena selain awan energi naga ini, formasi sihir telah terbentuk sejak lama, kecuali Chen Ping yang tertarik oleh naga, energi dan menemukan area ini di mana naga itu jatuh. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya sama sekali. Saat ini, Chen Ping sedang mencoba yang terbaik untuk menyerap energi naga yang kuat. Kristal naga di tubuh Chen Ping bahkan memancarkan cahaya terang, menyilaukan seperti matahari. Dengan energi naga ini, kekuatan Chen Ping mulai meningkat pesat, dan dantian di tubuhnya terus berkembang. Chen Ping tahu bahwa bola energi naga ini pasti akan memungkinkannya untuk meningkatkan wilayahnya. Lagi pula, awan energi naga ini dipancarkan dari mayat ribuan naga yang jatuh. Chen Ping dengan rakus menyerap energi naga, dan sama sekali tidak memperhatikan pencarian Liyun. Dia bahkan tidak tahu bahwa Jiyun dan yang lainnya juga ikut. Tempat macam apa ini? Setelah berkeliaran lama sekali aku tidak bisa melihat apa-apa. Apalagi yang ada selain tulang di mana-mana. Jiyun sedikit marah. Setelah lama mencari, saya bahkan tidak melihat bayangan Chen Ping. Dan tempatnya sangat besar,
Tidak diragukan lagi seperti mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan seseorang. Saya merasa bahwa Tuan Chen harus ada di dekatnya, dan dia masih di sisi kita. Dia memiliki darah klan iblis di tubuhnya, dan dia juga tahu tinju cahaya suci. Jadi saya bisa merasakan jejak pukulan Tuan Chen, aura. Hanya saja nafasnya terlalu lemah, dan saya tidak bisa menentukan lokasinya. Tapi satu hal yang pasti, yaitu Tuan Chen masih hidup. Jika dia mati, aku tidak akan merasakan nafasnya lagi. Hantu Gunung Iblis berkata perlahan. Bab 3123, Sanjungan. Mendengar apa yang dikatakan hantu Gunung Iblis, Jiun merasa lega, karena Chen Ping baik-baik saja, tidak apa-apa. Lagi pula, Chen Ping datang ke sini untuk dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, Li Yun akan merasa bersalah. Sekarang tidak ada harta di sini, hanya mayat di mana-mana, dan ada pantangan. Tidak ada cara untuk terbang. Jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, mereka akan terjebak di sini sampai mati. Untungnya, tidak ada roh jahat di sini, dan ada mata air spiritual yang dapat menyerap energi spiritual, sehingga tidak ada kerusuhan. Jika tidak akan terjadi kekacauan dengan begitu banyak orang yang terperangkap di sini. 3 hari kemudian, Chen Ping menelan jejak terakhir energi naga dengan tenang. Meskipun Chen Ping telah menyerap energi spiritual dan kekuatannya terus meningkat, alamnya masih berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Chen Ping tidak terburu-buru. Ini adalah penindasan yang disengaja oleh Chen Ping. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak peringkat kelima dari alam pemasangan tubuh. Selama dia membutuhkan, dia dapat meningkatkan ke peringkat 6 atau bahkan peringkat ke-7 dari alam tubuh pas kapan saja. Karena kristal naga, energi naga disimpan dalam kristal naga. Jadi alam Chen Ping tampaknya tidak meningkat, tetapi kekuatannya meningkat pesat. Apakah kamu sengaja menekan wilayahmu? Pria paruh baya itu memandang Chen Ping dan bertanya perlahan. Saya hanya tidak ingin terlalu terekspos. Saya datang ke sini di peringkat kelima dari alam gabungan. Jika saya tiba-tiba naik ke peringkat ke-6 atau bahkan ke-7 dari alam gabungan, saya yakin beberapa orang akan penasaran tentang apa yang telah saya peroleh di sini. Jika ini masalahnya, maka aku akan menjadi sasaran serangan semua orang. Chen Ping sedikit tersenyum. Itu benar, kamu berani dan banyak akal. Kamu hanya butuh 3 hari untuk menyerap aura sebesar itu. Kamu memang bisa disebut sebagai pemimpin klan nagaku. Karena kamu telah menyerap energi naga, aku bisa membawamu untuk melihat hadiahmu. Setelah pria paruh baya selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mata air spiritual. Chen Ping bangkit. Tetapi melihat banyak biksu di sekitarnya, termasuk hantu gunung iblis dan Jiun. Chen Ping telah berkultivasi, jadi dia tidak tahu orang-orang ini datang. Sekarang dia sedikit terkejut melihat begitu banyak orang di sekitarnya. Mungkinkah orang-orang ini selalu berada di sisi saya ketika saya berkultivasi? Chen Ping sangat ragu, mengapa orang-orang ini sepertinya tidak bisa melihatnya begitu dekat. Tampaknya melihat keraguan Chen Ping, pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, apakah orang-orang ini temanmu? Aku sudah mencarimu selama beberapa hari, tetapi tidak mungkin mereka melihatmu. Mungkinkah senior itu telah menyiapkan susunan hantu di sini, jadi mereka tidak bisa melihatku? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Pantom arai. Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Bagaimana saya bisa menggunakan pediatric magic array? Dan itu hanya tipuan untuk menipu orang. Lupakan saja, kedengarannya seperti penutup mata. Ini adalah keajaiban luar angkasa. Meskipun kamu dan orang-orang ini berada di ruang yang sama pada waktu yang sama, mereka tidak berada di dimensi yang sama. Sehingga mereka dapat merasakan nafasmu, tetapi mereka tidak dapat melihat orangmu.
Itu bukan penutup mata, apalagi pikiran yang menawan, tapi fakta bahwa mereka tidak bisa melihatmu. Penjelasan pria paruh baya itu langsung mengingatkan Chen Ping pada alam rahasia di dunia sekuler. Bukankah alam rahasia itu dibuka oleh makhluk abadi dengan menggunakan sihir? Senior, keterampilan luar angkasamu sangat kuat. Chen Ping menepuk pantatnya. Tidak peduli bagaimana dia meyakinkan mantan senior klan naga, dia pasti sosok level Xianlong. Melihat Chen Ping membual tentang dirinya sendiri, pria paruh baya itu tersenyum masam. Berhentilah menyanjungku. Ini adalah sihir ruang angkasa tingkat terendah. Sihir tingkat tinggi yang sebenarnya dapat membuka dunia, dan bahkan menciptakan dunia baru. Saya baru saja mengubah area kecil ini ke dimensi lain, sehingga orang tidak dapat melihat kami, yang tidak istimewa. Bab 3124, Darah mengalir ke sungai. Ketika kamu dewasa, kamu akan mengerti apa yang benar-benar kuat. Mendengar perkataan pria paruh baya itu, Chen Ping juga sedikit malu. Lagi pula, kekuatannya saat ini, di mata sosok setingkat peri, hampir tidak berbeda dengan ulir sekrup. Namun, hati Chen Ping sedikit melonjak ketika dia berpikir untuk bisa membuka dunia dan bahkan menciptakan dunia setelah menjadi kuat. Jika dia benar-benar bisa sekuat itu, maka dia akan menciptakan dunia di mana dia bisa membawa semua wanita ke sekelilingnya. Di dunia itu, dia adalah penguasa, dan tidak akan ada lagi hal-hal yang menyusahkan. Kemudian dia bisa bersenang-senang dengan wanitanya dengan ketenangan pikiran. Tepat ketika Chen Ping tenggelam dalam lamunannya, pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, berhentilah memikirkannya. Hal yang paling mendesak adalah berlatih keras, bermain dengan wanita sesedikit mungkin, dan jangan berpikir bahwa itu adalah mudah untuk menjadi abadi dan mencapai Tao. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan setelah menjadi abadi. Kamu tahu bahwa di antara yang abadi yang dapat membuka dunia dan menciptakan dunia, yang mana yang belum mengalami pengerasan selama ratusan ribu tahun. Kamu masih memikirkannya. Aku menemukan bahwa beberapa dari orang-orang ini tampaknya memusuhimu dan ingin membunuhmu. Pria paruh baya itu berbicara tentang Ye Fengqing dan Zhou Tai. Senior, jangan khawatir, dengan kekuatanku saat ini. Aku tidak takut pada mereka, karena aku dapat menembus alam kapan saja, dan bencana guntur yang akan aku picu sudah cukup bagi mereka untuk menderita. Setelah Chen Ping menyerap energi naga, dia sudah sangat percaya diri, dan dia tidak lagi takut pada Ye Fengjiu itu. Jika Ye Fengqing mencari masalah demi kekalahan, dia tidak keberatan membunuhnya. Terlebih lagi, ada penatua hantu gunung iblis. Chen Ping percaya bahwa Ye Fengqing akan membunuhnya, dan penatua hantu gunung iblis tidak bisa duduk diam. Ayo pergi, sisa jiwaku mungkin tidak akan bertahan lama, tapi tidak akan sia-sia jika aku bisa melihatmu sebelum mati. Setelah pria paruh baya selesai berbicara, dia berjalan ke lingkuan selangkah demi selangkah. Senior, di lautan tinta yang gelap gulita ini, bagaimana bisa ada mata air spiritual seperti itu, dan sungguh aneh bahwa itu masih ditekan di bawah pulau kecil. Chen Ping juga masuk, tetapi melihat mata air spiritual berwarna merah muda, Chen Ping bertanya dengan sangat bingung. Lingkuan. Pria paruh baya itu terkejut sesaat, lalu melihat ke air merah muda, dan tidak bisa menahan senyum masam. Di mana lingkuan ini dibentuk oleh darah yang mengalir keluar selama perang. Alasan mengapa sekarang berwarna merah muda adalah karena waktu yang lama. Ini adalah darah segar, bukan mata air spiritual. Kolam darah. Mata Chen Ping membelalak dan dia tertegun. Melihat air laut berwarna merah muda di depanku, ternyata ini adalah darah. Saat ini, Chen Ping membayangkan adegan tragis saat itu. Pedang dan pedang, mantra beterbangan, dan berbagai senjata ajaib bertabrakan satu sama lain.
Orang-orang terus berjatuhan, dan darah di tubuh mereka menyembur keluar. Perlahan, darah berkumpul dan menjadi mata air spiritual yang terlihat seperti sekarang. Apakah ini sungai darah yang sebenarnya? Chen Ping dipenuhi dengan emosi. Mengetahui bahwa ini semua terbuat dari darah, ketika Chen Ping berjalan di dalam air, dia menjadi sedikit berat. Pria paruh baya itu perlahan menyelam ke dalam air. Melihat ini, Chen Ping ragu sejenak, lalu menyelam juga. Di dalam air, Chen Ping mengikuti di belakang pria paruh baya itu. Saya tidak tahu berapa lama setelah menyelam, benda putih susu muncul di depan mata Chen Ping. Chen Ping melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah telur yang sangat besar. Yang ini sangat besar, dan ada garis tak berujung di atasnya, memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan. Senior, hadiah yang akan kamu berikan padaku bukan telur ini, kan? Chen Ping menatap pria paruh baya itu dengan curiga. Ya, ini adalah hadiah yang kuberikan padamu. Apakah kamu tahu apa itu? Tanya pria paruh baya itu. Chen Ping menggelengkan kepalanya, lalu mendekati telur besar itu, ingin menjangkau dan menyentuhnya, lalu menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan situasi di dalamnya. Melihat ini, ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menarik Chen Ping kembali.